Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimana rahimakumullah, kita mengkaji bersama surat Hud, surat yang ke-11 terakhir sampai ayat 58. Kita akan melanjutkan ke ayat 59, tetapi sedikit kita ulangi 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa'a amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalidh. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Ketika ketetapan Allah untuk mengadab mereka sudah datang, karena Allah sudah tetapkan kapan waktunya. Ketika ketetapan Allah sudah datang, maka Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Terus selebihnya yang mendustakan Nabi Hud, yang tidak beriman, diapakan, mereka diadab dengan adab yang sangat dahsyat. Yang lalu sudah kita sampaikan bahwasanya kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, mereka orangnya gede-gede raksasa, sampai gunung dipahat karena gede-gede orang-orang raksasa, dan mereka merasa sebagai orang-orang yang paling kuat di muka bumi. Nah, Nabi Hud sudah menyampaikan bahwasanya kalau kalian terus melakukan perlawanan, penentangan, tidak mau beriman, maka bagiku gak ada masalah, karena bagiku yang penting sudah menyampaikan. Dan bisa saja Allah ganti kalian dengan generasi yang lainnya yang tidak seperti kalian. Jadi kalian akan diganti dengan orang-orang yang tidak seperti kalian, dan sudah terjadi pada generasi yang sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, orang-orang yang membangkang Nabi Nuh semuanya dihabiskan, tidak tersisa. Yang ada di muka bumi hanya orang-orang yang beriman, yaitu yang Allah selamatkan bersama Nabi Nuh di atas perahu, di atas kapal. Maka Nabi Hud mengatakan demikian, aku sudah sampaikan, yang penting itu urusan kalian mau menentang, itu urusan kalian, dan mudah saja bagi Allah untuk menggantikan generasi yang tidak seperti kalian. Kalian dihabiskan, dan kalian tidak pernah memudaratkan Allah, karena beribadah kepada Allah itu kebutuhan.
Jadi kalian tidak mau beriman, kalian tidak mau menghambakan diri kepada Allah, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang hak, yang rugi kalian sendiri. Karena menghambakan diri kepada Allah itu tujuan diciptakannya manusia. Loh kok tidak dilakukan tujuannya, yang rugi diri sendiri. Allah tidak pernah rugi, keagungan Allah tidak menjadi berkurang, kemuliaan Allah tidak menjadi tercederai. Allah Maha Agung, Maha Besar, meskipun seluruh manusia di muka bumi kafir. Wa qala Musa in takfuru antum ma fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid, dalam surat Ibrahim. Nabi Musa mengatakan kalau kalian dan seluruh manusia yang ada di muka bumi kafir, Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Tidak lantas menjadi berkurang terpujinya, tidak lantas menjadi berkurang kebesarannya, keagungannya, tidak, karena orang beribadah sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Maka Nabi Hud mengatakan wala tadurrunahu syai'an, kalian tidak pernah membahayakan Allah sedikit pun. Kemudian sekarang ayat yang berikutnya 59. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Kita terjemah lafznya dulu. Watilka, dan itu kemana? Nanti kita bahas tafsirnya. Watilka, dan itu Adun, kaum Ad, jahadu, mendustakan, bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, wa asaw, dan mereka berbuat maksiat. Asa ya'si, maksiyah. Wa asaw, dan mereka berbuat maksiat. Rusulahu, terhadap para rasul-rasulnya. Jamak. Rusul jamak dari rasulun. Rasulun, rasulani, rusul. Rasulun satu rasul, rasulani dua rasul. Kalau rusul banyak, jamak, plural, sama seperti kitabun, kitabani, kutubun, sama, jamaknya sama. Wa'asaw, dan mereka bermaksiat rusulahu, kepada para rasul. Wattaba'u, dan mereka mengikuti amra kulli jabbarin anid, perkara urusan setiap orang yang sombong, anid, lagi menentang. Ini kosakatanya. Sekarang kita bacakan terlebih dahulu dari As-Sa'di. Watilka adun alladina awqa'allahu bihim ma awqa'a bidulmin minhum li'annahum jahadu bi ayati rabbihim. Itu Ahad. Tafsir As-Sa'di tidak membahas. Tilka pembahasannya gimana tidak membahas. Jadi langsung global. Wa tilka itu Adun, kaum Ad, di mana Allah telah menimpakan kepada mereka sebagaimana yang telah ditimpakan disebabkan kedzaliman mereka. Apa kedzalimannya? Jahadu bi ayati rabbihim. Kedzalimannya adalah mendustakan tanda-tanda Tuhan mereka. Tanda-tanda yang sangat gamblang bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang hak. Tanda yang sangat gamblang bahwasanya konsekuensi dari pengakuan Allah satu-satunya Tuhan berarti harus beribadah kepada Dia saja. Tapi mereka mendustakan.
Walihada qalu lihud ma ji'tana bibayyinah. Mereka mengatakan kepada Nabi Hud sebagaimana sudah disebutkan pada ayat yang sebelumnya, "Hei Hud, ente gak pernah datang kepada kami dengan bayyinah, dengan perkara yang jelas." Apa yang dimaksud dengan perkara yang jelas? Ada dua macam pengertiannya. Kalau yang dimaksud perkara jelas, memenuhi apa yang mereka inginkan, coba datangkan ini, coba datangkan ini, coba datangkan ini. Seperti orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi, coba runtuhkan langit, coba kamu, kalau memang Rasul kan mestinya punya tanah yang sangat subur, hijau royo-royo, ada waterfallnya, kamu punya rumah dari emas, coba mana bisa enggak? Kamu coba bisa datangkan Allah biar kita langsung melihat. Ini permintaan orang kafir di hadapan Nabi Muhammad SAW yang enggak relevan, terkait dengan keberadaan beliau sebagai Nabi. Sama kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, meminta-minta macam-macam permintaan yang tidak relevan terkait dengan keberadaan beliau sebagai Nabi. Kemudian jika yang dimaksud adalah, "Hai Hud, kamu tidak pernah membawa keterangan yang jelas," yang dimaksud tidak ada mukjizatnya, berarti mereka bohong. Karena tidaklah Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla pasti Allah barengkan bersamanya mukjizat, pasti. Nah, jadi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Di antaranya mengatakan, Hud, ente nggak pernah membawa keterangan yang jelas. Ini di antaranya, itu mendustakan ayat-ayat Allah. Fatabayyana bihada annahum mutayaqqinuna li da'watihi fa innama anadu wa jahadu. Sesungguhnya kata Syekh As-Sa'di, yang terjadi pada kaum Ad, orang-orang kaumnya Nabi Hud, itu hatinya mengimani. Kata Syekh As-Sa'di, batinnya mengimani Hud adalah benar adanya utusan Allah dan apa yang didakwakannya benar, hatinya mengimani. Tetapi kecongkakannya dan kesombongannya menjadikan tidak bisa diejawentahkan dengan dohirnya. Sama persis seperti Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya hati beriman Allah Tuhan, Nabi Musa Rasul. Dari mana kita tahu? Dari pemberitaan Allah. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Fir'aun dan orang-orangnya mengingkarinya padahal hatinya meyakini. Kenapa? Hati meyakini tetapi tidak menunjukkan kepasrahan sebagai muslim, ketaatan kepada Rasulnya Nabi Musa. Kata Allah, dzulman wa 'uluwa, karena kedzaliman dan kecongkakan. Nah, demikian juga kaum Ad, sama seperti Fir'aun dan orang-orangnya. Kemudian wa'asau rusulahu, mereka mendustakan para rasul. Kok mendustakan para rasul? Padahal kaum Ad, rasulnya siapa? Hud. Hud berapa orang? Hud 1 orang. Kenapa tidak wa'asau rasulahu? Karena Nabi Hud hanya 1. Kenapa disebutkan wa'asau rasulahu? Dan mereka kaum Ad mendustakan para rasul. Wong rasulnya cuma 1 kok. Kira-kira kenapa? Syahsadi menjelaskan, li'anna man asau rasulan faqad asau jami'al mursalin li'anna da'watahum wahidah. Mengingkari 1 orang rasul hukumnya sama dengan mengingkari seluruh rasul, karena seluruh rasul diutus dengan dakwah yang sama. Dan Allah jelaskan hal ini dalam surat An-Nisa 150. Kita buka. Kita memang mesti bersabar membuka
bukan tafsir. An-Nisa 150. An-Nisa 150. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Allah nyatakan mereka membeda-bedakan Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya. Maka apa hukum yang ditimpakan untuk mereka? Wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi, membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka maunya mengimani sebagian yang lainnya diingkari. Apa hukuman Allah untuk mereka? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang berikutnya, wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Kafir membeda-bedakan Rasul yang satu dari Rasul yang lainnya kafir, karena nggak boleh dibeda-bedakan. Bagaimana orang beriman? Kita lanjut. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang beriman tidak beda-bedakan sebagian Rasul dengan sebagian Rasul yang lainnya. Orang beriman tidak beda-bedakan, dan merekalah Allah nyatakan akan mendapatkan pahala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmat. Mereka mendapatkan ampunan Allah. Kalau sudah mendapatkan ampunan, maka mendapatkan rahmat, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan rahmat yang paling tinggi adalah surga. Jadi karena tidak membeda-bedakan Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya. Makanya Syekh Sa'di mengatakan wa'asau rusulahu, mereka membeda-beda, mereka bermaksiat kepada Rasul-Rasulnya. Ini jawabannya. Ketika kita belum melihat keterangannya Syekh Sa'di atau melihat mufassir yang lainnya, kita juga bingung. Oh, Nabi Hud satu orang kok kaum Ad dinyatakan bermaksiat kepada para Rasul, kan satu orang. Sehingga redaksi yang semestinya di dalam pengertian kita wa'asau rasulahu, karena cuma satu. Tapi Allah tidak berfirman demikian. Allah berfirman wa'asau rusulahu, mereka bermaksiat kepada Rasul-Rasulnya. Karena bermaksiat kepada satu orang Rasul sama dengan bermaksiat kepada seluruh Rasul. Tadi jelasan An-Nisa 150 dan seterusnya. Dan ini diantara ayat yang dijadikan sasaran oleh orang-orang orientalis. Orang orientalis kan senangnya mencari-cari kesalahan dalam Islam. Mencari-cari beda dengan mencari. Mencari-cari artinya mereka nggak pernah dapat, tapi belum dicari-cari. Oh ada ini, oh ada ini. Kata mereka, bagaimana Al-Quran dikatakan kitab suci, kalamullah. Kalau ini firman Tuhan, gak mungkin ada kesalahan. Kenyataannya ada kesalahan. Tuh, dia tunjuk ini. Kaum Ad, Rasulnya hanya satu. Mestinya redaksinya wa'asau rasulahu. Kenapa tertulis wa'asau rasulahu? Salah, gak mungkin ini firman Tuhan, karena ada kesalahan, kata mereka. Maka ini bantahannya.
bahwasanya di sini ada maksud mereka mengingkari satu rasul saja, yaitu Nabi Hud. Tapi Nabi Hud dengan rasul-rasul yang lainnya nggak ada bedanya, memiliki misi yang sama, sehingga mengingkari satu orang rasul sama dengan mengingkari seluruh rasul. Maka kalau kita lihat apa bedanya Yahudi, Nasrani, Muslim, yang paling dekat dengan kita kan Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Quran disebutkan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim anittabi' millata Ibrahim hanifa. Begitu ya, ikutilah milah Ibrahim. Kenapa tidak disebutkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya, Adam sekali yang pertama? Kok kita disebutkan Ibrahim? Kenapa? Ya karena manusia yang ada sekarang ini keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melahirkan Ishak dan Ismail. Ishak nanti melahirkan Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa, Bani Israel. Nah, Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ismail melahirkan Arab, Nabi SAW dari Arab. Maka kita disuruh mengikuti milah Ibrahim, di mana Ibrahim adalah kakek dari manusia-manusia yang ada sekarang ini. Dan ternyata kakek dari manusia yang ada sekarang ini adalah mentauhidkan Allah. Coba, apa bedanya Yahudi, Nasrani, dan Muslim? Orang Yahudi tidak mengimani Nabi Isa dan tidak mengimani Nabi Muhammad. Orang Nasrani tidak beriman kepada Nabi Musa. Orang Nasrani tidak beriman kepada Nabi Musa, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Atau beriman kepada Nabi Musa tapi tidak mau Nabi Muhammad. Tapi Muslim mengimani Nabi Muhammad, mengimani Nabi Musa, mengimani Nabi Isa, tidak membeda-bedakan. Nah, ini penjelasan wa'asaw rusulan. Kemudian masih dalam tafsir As-Sa'di, wattaba'u amra kulli jabbarin anid, ay mutasallit ala ibadillah bil jabarut. Mereka bermaksiat kepada Rasul-Rasul Allah, dalam hal ini bermaksiat kepada Nabi Hud. Pada saat yang sama justru yang mereka ikuti adalah mutasallit, jabbar, orang-orang yang sombong, yang sekarpe dewek di muka bumi, yang melakukan penentangan kepada Nabi Hud. Itu justru yang mereka ikuti. Wah, ini yang kita ikuti. Dan kalau kita merenung yang terjadi dakwah dimanapun kurang lebihnya sama. Ketika ada dai, Pak Ustadz, Pak Kiai atau Pak Guru berdakwah menyampaikan sunnah, nanti ada pembesar yang mengambil jalan berseberangan, dan dia punya kekuatan, dia punya power, sehingga orang-orang yang terkena fitnah bukan mendapatkan petunjuk, maka sama persis, wah apa ini, sesuatu yang baru diajarkan, dari dulu gak seperti itu kok. Kemudian langsung bergabung dengan rivalnya yang gak jelas bagaimana keberagamaannya, cuma modalnya adalah punya power, punya kekuatan hebat, karena sesuatu kehebatannya pada mengikuti mereka. Sementara yang hak, yang Pak Guru, Pak Kiai yang menyampaikan dakwah yang jelas dengan landasan yang jelas, dikata-katain dan seterusnya, bisa jadi mereka kalau mau jujur
apa yang ada dalam hatinya. Pasti mengatakan, benar Pak Kiai, itu dalilnya jelas. Apa ini orang? Gak jelas dalilnya, tetapi hanya frontal, hanya vokal, gak jelas sebenarnya. Kalau mau dijujur bisa jadi keluar itu kalau jujur, tetapi kan gak klop antara zahir dan batinnya, sehingga terus mengambil sikap berlawanan, bertentangan dengan Pak Kiai. Sampai Allah ceritakan kaum Nabi Ad juga demikian, wa asaw rusulahu, bermaksiat kepada para rasul, kepada Nabi Hud. Pada saat yang sama, wattaba'u amra kulli jabbarin anid, mengikuti perkaranya jabbar, orang yang berkuasa, yang zalim, yang punya power dan semena-mena. Justru itu yang diikuti. Sementara orang yang memberi mau'idhah, kata Sa'di, fa'asau kulla nasih wa musyfiq alaihim, padahal yang memberi nasihat jangan untuk kebaikan keselamatan mereka malah dimusuhi, yang sayang kepada mereka malah dimusuhi. Wattaba'u kulla ghashin lahum yuridu ihlakahum la jarum ahlakamahumullah. Sementara orang-orang yang tidak jelas, kalau tidak jelas ya berarti menghantarkan kepada sesuatu yang tidak jelas, hanya punya power gitu aja. Jadi kan tidak seperti Nabi Hud yang menginginkan keselamatan mereka. Ini gak jelas, gak ada tujuan, berarti kan menginginkan kebinasaan. Tapi itu yang justru diikuti, ya Allah binasakan sekaligus, sehingga tidak tersisa. Gak tersisa. Kaumnya Nabi Hud tidak tersisa. Watilka masakinhum lam tuska min ba'dihim illa qalila. Itulah tempat tinggal mereka, tidak tersisa kecuali sedikit ya, habis rata dengan tanah. Kita bacakan dari Ibnu Katsir sekarang. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim, ay kafaru biha wa asaw Rasulullah. Wadzalika anna man kafara bi nabiyyin faqad kafara bi jamil anbiya. Wa tilka, dan itu Ad, mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, artinya mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan bermaksiat kepada para rasul. Kata Ibnu Katsir, padahal Hud satu orang, tapi disebutkan oleh Allah wa asaw rusulahu, banyak rasul yang diingkari, karena mengingkari satu orang nabi sama dengan mengingkari seluruh nabi. Jadi sama tafsirnya. Makanya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para sahabat, jangan berbicara tentang Nabi Yunus narasinya buruk, karena Yunus orang nabi. Masa nabi begitu? Gak boleh. Gak boleh beda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Seluruh nabi maksum. Barangkali kemudian ketika kita mengetahui bagaimana kisahnya Nabi Yunus, kan kaumnya ditinggalkan karena Nabi Yunus tidak sabar. Kaumnya ditinggalkan, kemudian naik perahu, perahunya gonjang ganjing. Ini kelebihan beban, overload. Harus ada yang turun ke laut. Siapa yang mau turun ke laut? Mana ada yang mau turun ke laut? Ya gak ada jalan kecuali harus di Qur'ah, diundi. Siapa yang keluar ya itu harus dilempar, harus siap. Di Qur'ah, diundi, keluar Nabi Yunus namanya. Coba lagi, keluar dia lagi namanya. Coba lagi, keluar dia lagi. Maka dia harus dilempar, kemudian ditangkap oleh ikan, dan seterusnya sampai dikembalikan lagi kepada kaumnya. Mungkin ada semacam terbersit, masa Nabi begitu gak sabar dengan kaumnya? Gak boleh, gak boleh. Semua Nabi maksum, dan Nabi Yunus maksumnya di mana? Nah, itu dikembalikan lagi oleh Allah sehingga berdakwah kembali. Jadi
Jangan berbicara dengan narasi yang tidak bagus kepada satu nabi pun, karena semua nabi sama. Semua nabi sama. Dan orang yang beriman tidak membeda-bedakan satu nabi dari nabi yang lainnya. Nah, yang membedakan tilka tafsirnya apa itu dalam Al-Wasit. Tilka kan isim isyarah, itu ada yang mengatakan, ada yang mentafsir itu sebuah kabilah, yaitu Ad. Tilka yang dimaksud kabilah, yaitu kabilah Ad. Ada yang mentafsirkan tilka adalah hadil kisah. Wa tilka Ad, wa tilka dan itu artinya yang dimaksud wa tilka adalah hadil kisah. Kisah ini yaitu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Ini yang dimaksud dengan tilka. Barangkali Syekh As-Sa'di dan Ibnu Katsir tidak membahasnya karena perkaranya gamblang, bahwasanya intinya tentang kaum Ad. Nah, kalau mau dirinci, tilka isim isyarah, tilka al-qabilah, tilka al-qissah. Nah, mungkin kita hadisnya dulu, nanti kita lanjut sedikit insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melanjutkan ayat 60. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah
ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah dulu. Wa utbi'u, mereka diikuti. Fi hadhihi dunya, di dunia ini, laknat. Wa yaumal qiyamah, dan juga pada hari kiamat. Jadi mereka kaum Ad di dunia diikuti laknat, bukan saja di dunia. Wa yaumal qiyamah, juga pada hari kiamat. Ala, ketahuilah. Jadi ala artinya ketahuilah. Ala, ketahuilah. Inna adan, bahwasanya Ad kafaru, kufur, rabbahum, terhadap Tuhan mereka. Ala, ketahuilah. Bu'dan, jauh, li'adin, bagi Ad, kaum Hud, kaum Nabi Hud. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah faqulu waqtin wajilin illa wali'an ba'ihim al-qabihah wahbarihim asy-syari'ah wa dzikrin yadhkuruna bihi wa dhammin yalhaquhum. Atas As-Sa'di, setiap waktu dari generasi tidaklah pemberitaan tentang kaum Ad kecuali pasti buruk. Ini namanya dilaknat di dunia. Ini namanya dilaknat di dunia. Tidaklah kaum Ad dari waktu ke waktu, dari generasi sampai sekarang kita juga sudah berapa tahun? Ada momentum kaum Ad berapa tahun? Nabi Adam ke Nabi Nuh 1000 tahun. Nanti Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa ke Nabi Isa 1700 tahun. Nanti Nabi Isa kepada Nabi Muhammad 600 tahun. Nah, Hud ini kan zaman-zaman setelah Nabi Nuh, zaman-zaman di situ posisinya sudah bertahun-tahun, sama sebagaimana yang Allah informasikan, wa utsbi'u fi hadhihi dunya la'nah. Kata Sa'di, dari waktu ke waktu, generasi tidaklah pemberitaan tentang mereka kecuali keburukan. Ini namanya dilaknat di dunia. Dan tidaklah penyebutan tentang mereka dengan sebutan-sebutan kecuali pasti sebutan-sebutan buruk. Wa yaumal qiyamah, demikian juga pada hari kiamat mereka dilaknat. Lahum aidon laknah. Kata Sa'di, dilaknat di akhirat juga. Dilaknat di akhirat sudah pasti, karena akhirat memang negeri balasan. Wong dunia saja yang bukan negeri balasan tapi negeri ujian sudah dilaknat sedemikian rupa. Artinya sebelum yang sesungguhnya di akhirat, di dunia sudah ditimpakan laknat. Nah, dari sini kita tadabur, kita hidup, nanti kita akan meninggal dunia. Jangan sampai pemberitaan tentang kita, pembicaraan orang-orang tentang kita adalah keburukan-keburukan. Jangan sampai. Jadi kita meninggal, orang-orang yang masih hidup ketika berbicara tentang kita adalah pembicaraan tema-tema yang mereka terkesan dengan kebaikan-kebaikan kita. Itu yang
kita harapkan. Kalau tidak, sama kayak kalimat Nabi Ad, dibicarakan dengan keburukan-keburukan. Itu namanya laknat di dunia. Itu namanya laknat di dunia. Oh, apa itu orang? Berarti kan melaknat. Jadi dijauhkan dari rahmat. Apalagi sampai kemudian mangkelnya berdoa dengan keburukan. Alhamdulillah min dzalik. Bagaimana kita meninggal dunia, kemudian kita dikesankan sebagai orang yang baik, ya tidak lain kita harus berbuat kebaikan-kebaikan. Biar orang ketika berbicara tentang kita kebaikan, nanti mendoakan. Coba kita rasakan, kita belajar dari sekolah dasar sampai SMP, sampai SMA dan seterusnya. Ketika bincang-bincang, ingat dulu diajari oleh Pak Guru, langsung kita doakan rahimahullah farona. Karena kita terkesan dulu diajar, pasti begitu kan. Dulu kita di kampung, masya Allah, perjalanan saya dari kampung begini-begini dan seterusnya, ingat si fulan, si fulana, kita teringat kebaikan-kebaikan mereka, maka kita yang terlontar dari lisan kita adalah kebaikan-kebaikan. Pada saat itu kita mendoakan. Nah, ini kan yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Nah, sekaligus di sini ada tadabbur yang berupa kita jangan pernah rela, padahal kita bukan orang buruk, tetapi orang berkesimpulan tentang kita, berkesan tentang kita sebagai orang buruk. Jangan rela. Terus gimana? Ya diklarifikasi. Oh, kita kenyataannya orang baik-baik, kita kenyataannya bukan orang jahat. Ya diklarifikasi. Berarti ada salah informasi, berarti ada salah berita, berarti ada salah kesimpulan. Jangan diem toh. Apalagi sudah terjadi. Wong yang belum terjadi saja Nabi mengantisipasi. Belum terjadi Nabi mengantisipasi. Apalagi sudah terjadi. Nabi suatu ketika i'tikaf di masjid. Kemudian datang istrinya Sofia. Setelah selesai ada suatu hal yang perlu Sofia sampaikan radhiyallahu anha, Nabi menemani pulang padahal lagi i'tikaf. Ya karena memang harus ditemani. Ketika berjalan bersama Sofia, ada dua orang sahabat yang melihat Nabi dengan seorang wanita mempercepat langkahnya. Kata Nabi, ala rislikuma, biasa saja kalian berjalan, kok jadi bergegas-gegas seperti itu? Ini istriku Sofia. Apa kata sahabat tadi? Subhanallah. Di dalam syarahnya disebutkan, masa iya kami suudzon sama panjenengan ya Rasulullah. Nah, ketika mereka mengatakan subhanallah, yang maksudnya itu masa iya kami suudzon, Nabi kemudian menjelaskan, inna syaitan yajri majrad dam, sesungguhnya setan berjalan bersama mengalirnya darah. Di dalam syarahnya disebutkan Nabi melakukan tindakan preventif. Iya, sekarang kalian tidak suudzon, tapi kan setan berjalan bersama mengalirnya darah. Nanti bisa saja kalian dibisik-bisikin akhirnya suudzon kepada saya. Makanya sekarang saya sampaikan, ini Sofia istriku. Kan belum terjadi fitnah dan yang lainnya, tapi Nabi sudah antisipasi. Maka apalagi kalau sudah terjadi, orang menyimpulkan kita dengan kesimpulan yang buruk, orang menyimpulkan kepada kita dengan kesimpulan jahat, tidak baik, nggak boleh diam. Tetapi kalau sudah kita klarifikasi, sudah berjuang bahwasanya kita bukan orang jahat, bukan orang yang buruk, tetapi tetap saja mereka pokoknya kamu buruk dan seterusnya karena maunya menfitnah begitu ya. Ya sudahlah, kita baru serahkan kepada Allah. Innaka anta syahid, Engkau zat yang maha menyaksikan. Di dunia bisa saja tidak tersingkap,
mana yang buruk, mana yang baik tidak tersingkap, karena bukan tempat balasan. Tempat balasan di akhirat nanti semuanya tersingkap. Yauma tublas sarair. Jadi nanti orang mengetahui bahwasanya kita orang baik ketika semuanya disingkap di akhirat. Nah, ini kan sudah jalan terakhir. Tapi sebelum itu jangan sampai kita rela kita pada orang baik-baik, tetapi kemudian ada kesimpulan, ada kesan kita buruk. Jangan diam. Klarifikasi. Ya. Dan ini bisa jadi masing-masing kita mendapatkan hal yang serupa. Cuma kan kejadiannya atau fenomenanya berbeda-beda. Begitu. Misalnya yang terjadi pada saya, misalnya sekedar contoh, kita dari awal mendapatkan amanah Yayasan Idul Fitrah ini kan tidak pernah berhenti menggalang dana, enggak pernah sampai sekarang. Dari tahun 2011 akhir Desember 2011 sampai sekarang galang terus. Ini masjid sama asrama santri habis 2,4 M. Kemudian parkiran barang-barang galang sama takmir 1,2 M. Kemudian renovasi kantor itu 113 juta karena kita mengadakan lembaga pendidikan tapi kok nggak punya ruang kelas, ya udah kantor sekat-sekat, galang dana 113 juta. Kemudian untuk Wonorejo 2,2 M. Dan singkat cerita yang sekarang Assemrowo itu kita galang sebenarnya 1,5 sekian M, tapi kenyataannya sudah habis 1,8 M terus gitu. Kemudian ada yang mempertanyakan, ini berarti kan pelaksanaan lembaga pendidikan dan uangnya dari umat, kenapa SPP-nya sekian, kegiatannya sekian mahal, uangnya kemana? Nah, berarti kan karena tidak paham. Dikiranya penggalangan dana untuk operasional, padahal penggalangan dana untuk gedung. Nah, ini kan berarti karena tidak paham. Apakah kita diam? Gak boleh diam. Karena kalau diam nanti tetap kesan atau kesimpulan tentang kita orang yang buruk, dan akhirnya kalau ingat tentang kita, ya ingatnya keburukan, nanti nggak mendoakan kebaikan atau tidak mau mendoakan, kan sayang. Nah, kita klarifikasi. Jadi banyak semacam itu ya, bukan sedikit, banyak itu ya. Kemudian juga misalnya, nah ini saya kan bisa bercerita sesuatu yang menimpa saya begitu ya. Gimana saya bercerita yang menimpa antum kan saya nggak tahu ya. Intinya masing-masing kita mungkin berada pada suatu fenomena kejadian yang kita nggak boleh diam. Cuma kan beda-beda. Nah, misalnya kan beda-beda. Misalnya terjadi lagi gitu ya. Waktu menyampaikan dalam pengajian kalau ada orang kesusahan dimudahkan, dikasih tenggat waktu sampai berkelapangan, kok gak dilakukan? Malah keputusannya anak gak boleh ikut ujian, apa gak kejam ini? Nah, ini kan berarti kesimpulan tentang kita buruk ya. Kesimpulan tentang kita buruk, maka kita jelaskan ya. Betapa kita itu kalau melihat sesuatu jangan satu sisi saja. Dimudahkan ya betul adanya, diberikan tenggat waktu ya benar adanya, dan kita tidak kurang-kurang yang melakukan hal itu. Tetapi kemudian yang terjadi untuk operasional kita berat sekali, nunggak di wali murid sampai 370 juta. Ini gimana kita gaji guru dan yang lainnya? Maka kita bikin kebijakan yang mau lulus, yang mau ikut ujian harus lunas, dan kita tidak saklek. Kalau memang benar-benar tidak ada, menyampaikan kepada kita, nanti tetap ikut ujian meskipun tidak bareng. Karena kita mesti bikin semacam regulasi yang
orang kemudian nggak menunda-nunda kan begitu. Nah, ini kita mesti klarifikasi, dan seterusnya begitu. Dan yang lain-lainnya kita jumpai, intinya adalah kita lihat kaum Ad wa utsbi'u fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamah. Kaum Ad tidaklah dari waktu ke waktu, kata Sa'di, dari generasi ke generasi, kecuali pemberitaan, pembicaraan tentang mereka pasti keburukan. Itulah laknat di dunia. Naudzubillah min dzalik. Sebelum kita lanjutkan, kita lebarkan pembahasan tentang masalah laknat. Laknat yang paling gede itu apa? Laknat yang paling tinggi. Laknat yang paling tinggi itu didoakan keburukan, itu laknat paling tinggi. Didoakan keburukan itu laknat paling tinggi. Seandainya tidak demikian, ada hal-hal yang sifatnya laknat. Misalnya dipisu-pisuin gitu ya, misu-misu, atau digoblok-goblokin gitu ya. Makanya Nabi SAW bersabda, hindarilah dua hal yang melaknat. Yang pertama tempat berteduh, yang kedua sumber air. Artinya apa? Ini tempat berteduh, jangan sampai kita berbuat yang macam-macam karena ini dibutuhkan umum. Misalnya buang kotoran di situ, nanti orang ini siapa ini kurang ajar tuh laknat. Nah, karena kita buang kotoran di situ, maka kata Nabi hindari dua hal yang melaknat. Tempat berteduh dan sumber air. Yang namanya sumber air, orang semuanya butuh, mungkin sendang atau apa begitu, ngambil air di sana untuk kebutuhan mencuci atau apa, kemudian kita buang air di situ, sehingga kemudian orang mendapatinya, ini siapa ini kurang ajar, nggak tahu diri dong. Itu sudah laknat, meskipun misu-misu. Coba kalau saya mendoakan keburukan, naudzubillah min dzalik. Nah, makanya mohon maaf, orang yang mengadakan acara walimah kemudian menutup jalan, barangkali kalau jalannya dalam perumahan sudah izin ke seluruh warga dan itu haknya warga, yang mungkin oke lah jalan dalam perumahan. Tapi bukan perumahan, jalan umum, jalan negara, orang semuanya lewat, ditutup, harus muter-muter. Iya, kalau misalnya muter-muternya dekat jauh. Iya, kalau misalnya lagi santai terburu-buru, udah berapa kezaliman itu. Yang nyetir sambil ngomel-ngomel, orang nggak tahu diri, goblok. Gimana kalau benar? Nah itu jangan dilakukan. Dan mohon maaf, saya cerita. Misalnya kita dari mana, kemudian sampai di Keputih, misalnya istri atau anak beli itu. Kita kalau lihat parkirnya susah, kita nggak mau. Karena kalau berhenti sampai lama, nanti ganggu orang di belakang. Tak pulang dulu aja. Jadi mobilnya taruh di rumah, berangkat lagi pakai motor. Soalnya nggak pengen ada orang itu ngomentari kita dengan keburukan, nggak pengen. Itu sekecil mungkin laknat dihindari. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang orang nggak mau tahu trotoar untuk orang lewat lalu lalang dibikin roboh. Nah, ini kan orang yang lewat pasti komentarnya nggak bagus. Baik, ini tentang laknat. Insyaallah kita lanjutkan dengan data, insyaallah jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf barangkali suara saya kurang nyaman atau nggak seperti biasanya gitu ya, sakit gigi gitu ya, jadi sambil gini-gini gitu ya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.